Waktunya ini kan nanti panjang ya, nggak cukup kalau kita nunggu. Jadi kita mulai saja. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sore ini kita akan sangat tergantung sekali dengan yang namanya konten. Jadi apa yang akan kita iklankan itu mempengaruhi dari hasil net atau hasil iklan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan copywriting-nya ataupun LED-nya, LED magnetnya. Copywriting ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil dari iklan. Kemudian yang ketiga tentunya siapkan dana ya. Dana di sini kita hanya menganggarkan untuk semangkuk bakso saja ya. Kita sudah menjadikan Facebook sebagai karyawan. Ya. Mohon maaf sambil jawab ini ya. Nah jadi itu tadi prinsip-prinsip atau pokok kita ngiklan ya. Nah kemudian yang perlu dipersiapkan untuk iklan adalah yang pertama kali siapkan akun Facebook personal atau Facebook utama. Nanti kita masuk ke membuat fanspage dan terakhir kita masuk ke ad manager atau iklannya. Nah, tapi Bapak Ibu tolong diperhatikan nanti Bapak Ibu masuk ke grup supportnya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu belum paham, silahkan nanti tanya jawab di grup supportnya ya. Di situ ada rekaman tutorialnya, rekaman Zoom-nya lengkap, dan Bapak Ibu bisa tanya jawab. Jadi tidak usah khawatir kalau hari ini belum bisa, maka Bapak Ibu nanti silahkan akses saja ya, di deskripsi grup itu sudah ada. Enggak. Baik, jadi ingin kita tampilkan ya, bagaimana sih nanti kita akan melakukan iklan, tahapannya apa saja. Jadi seperti ini, mudah-mudahan bisa tampil ya tahapan iklannya. Seperti ini. Ada 7 step, ada 7 tahapan untuk kita ngiklan secara profesional, dan tahapan iklan secara standar ya maksudnya. Oke, sebentar ya, mohon maaf ini sambil ada yang kesulitan masuk. Oke, mohon maaf. Oke ya, udah jadi. Kelihatan ini ya, tampilannya kelihatan ya. Karena banyak sekali yang kesulitan membuat iklan menggunakan HP, jadi saya sambil ngutak-atik HP nanti praktek sekali-kali lewat HP ya, agar adil yang tidak punya HP agar bisa ngiklan juga. Jadi silakan Bapak Ibu langsung saja bisa dibuka halaman Facebooknya ya. Nanti kita jelaskan 7 step ini, yaitu pertama riset iklan kompetitor. Mari kita sama-sama lakukan step pertama ini ya. Oke. Gimana ya caranya? Oke, caranya adalah silahkan. Mohon maaf. Baru mulai.
Jadi yang pertama sebelum iklan itu adalah riset iklan kompetitor. Maksudnya apa, Mas Lis? Jadi seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan di layar. Kita pelan-pelan saja ya, nggak apa-apa. Silahkan buka Google seperti ini ya. Ini sebelum iklan harus melakukan ini ya. Kenapa? Karena sebelum iklan itu kita harus ngintip dulu kompetitor kita ini eh, melakukan apa di luar sana. Cara iklannya bagaimana, objeknya apa, kontennya apa, copywritingnya apa. Oke, silahkan buka ya, sama-sama kita praktek. Kita riset iklan dulu sebelum iklan ya. Ketikkan di sini ad library seperti ini ya Bu, Bapak. Ini seperti ini. Yang paling atas ya. Silakan. Nah, kalau sudah diklik saja masuk ke ad library. Nah, ini adalah halaman untuk dokumen iklan di seluruh dunia, terutama yang menggunakan meta. Gunanya adalah untuk support kita yang mau iklan, inspirasi kita yang mau iklan, kemudian sebagai acuan untuk kita ngiklan. Ya, cara menggunakannya kalau sudah di halaman ini, silahkan klik kategori ya, sebuah iklan, klik saja. Kemudian ketikkan iklan yang mau kita intip, umpamanya kita mau iklan umpamanya pupuk gitu ya, atau produk kecantikan, kolagen. Nah, ketikkan saja seperti itu, kemudian enter. Oke, tidak ada, kita cari yang lain, umpamanya pupuk ya, pupuk kilo. Nah, seperti ini. Oke, ternyata kita mendapatkan dua hasil untuk iklan pupuk ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa. Nah, ini termasuk iklan winning. Apa itu iklan winning? Iklan winning adalah iklan yang sudah melakukan tayangan sudah lama. Ini dari 12 Agustus 2023. Nah, artinya kalau Bapak Ibu mau iklan pupuk, maka contohlah iklan ini. Caranya gimana? Diklik saja copywritingnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti pindahkan ke Notepad. Dan brosurnya pun bisa dicontoh, diduplikat. Oke, nah jadi kalau Bapak Ibu mau iklan pupuk, contohlah iklan ini sudah winning. Nanti mungkin ada yang mau ngiklan kue kering, sesuai dengan keadaan mau lebaran. Kita di sini bisa cari kue kering, Bapak. Kue kering. Lebih spesifik, silahkan umpamanya kue kering mana? Semarang, Bapak. Kita cari untuk kue kering di Semarang. Kita mendapatkan berapa hasil? 57 hasil. Artinya kalau Bapak Ibu orang Semarang mau jualan kue kering, itu saingannya sudah 57 orang yang iklan aja. Belum yang tidak iklan. Ya. Nah, jadi gunanya membuka ini apa? Bapak Ibu bisa nyontoh copywritingnya ya. Caranya klik detik iklan, kemudian lihat copywritingnya seperti ini. Dicontoh saja, nanti dimodif. Bisa juga lihat videonya, cara membuat videonya. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibuat menggunakan capture ataupun bisa menggunakan untuk editing video yang lain. Oke ya, nah jadi seperti itu salah satunya fungsi dari riset iklan, yaitu untuk ngintip daripada kompetitor kita agar kita ngiklan nggak boncos keluar uang tapi nggak mendapatkan uang gitu ya. Nah, jadi setelah kita riset kompetitor, kita mendapatkan nilai positif di situ.
Artinya kalau mau jualan delivery yang winning standarnya seperti dalam contoh. Jadi kenapa ini dijadikan contoh? Karena ini adalah kata kunci yang paling disering oleh pengguna Facebook atau Meta. Oke ya, jadi seperti itu informasi pembuka. Yang pertama tadi adalah kita melakukan riset iklan ya. Jadi melakukan iklan itu harus riset iklan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke acara inti yaitu setting iklan, silakan tanyakan dulu, harus bertanya ya karena riset iklan ini penting. Silakan tanyakan dulu. Mudah-mudahan bisa ikut sama-sama praktek sambil saya setting HP ya. Kita setting HP karena banyak kawan-kawan yang nggak punya laptop rupanya. Oke, silakan sambil bertanya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan buka kameranya boleh Pak. Oh Silakan. boleh Pak. Nama saya Yazid dari Pandeglang. Ingin Ya, bertanya, Pak, ya. tadi pas Bapak menerangkan pas masuk Facebooknya ketinggalan situ. Maksudnya ke Google dulu ya? Oh iya. Dari Google terus kemana gitu? Oh iya, ke Google aja dulu Pak. Jadi Google langsung masukkan alamat. Alamat Seperti apa Pak? ini, lihat lagi layarnya ya. Iya. Dilihat lagi ini layarnya. Mm-hmm. Jadi cara untuk riset plan ya. Sebentar. Saya kecilkan dulu layarnya. Oke. Masuk ke mana Pak tuh? Sebentar Pak, sebentar. Oh iya. Saya kecilkan dulu layarnya biar terlihat. Ya. Silakan dilihat lagi cara riset iklan. Oke, seperti ini ya. Masuk Google seperti ini. Ya. Bisa dilakukan lewat HP, bisa dilakukan lewat laptop ya. Nah, jadi silahkan ketikkan alamat seperti ini Pak. Alamat Ini seperti ini yang saya wrote ini. apa tulisannya itu Pak? Ketik saja seperti itu. Tulisannya nggak jelas itu Pak. Kelihatan itu ya Pak ya? Iya, karena pakai HP nggak kelihatan ini. Ini Pak, kelihatan di layar kan? Apa itu Pak? Oke, coba saya cek dulu. Bisa dikirim di Kelihatan itu nggak? apa? Di chat. Bisa di obrolan Pak dikirim. Oh ya, saya kirim di chat room nanti ya. Iya Pak. Siap. Keluar. Oke, silakan bisa diakses di di obrolan ya. Ya, silakan. Itu nanti ketikkan saja di Google ya. Seperti itu. Mana? Oh ya ini. Kemudian Pak Budi tadi, Ibu Budi ya, Ibu Budi menanyakan iklan winning tadi apa artinya? Jadi iklan winning, iklan yang sudah paling lama iklan di Facebook. Jadi iklan itu kan bayar. Jadi kalau dia dari 22 itu iklan, artinya dia bisa kalau sampai hari ini masih aktif, artinya sudah 2 atau 3 tahun. Kok dia bisa membayar, berarti dia winning. Kalau dia nggak winning, nggak kuat bayar, iklannya sudah selesai. Artinya iklannya nggak tayang lagi gitu. Itu maksudnya ya. Nanti kita perdalam bagaimana mencari iklan winning. Cara mencari iklan winning. Nanti kita perdalam. Oke, mohon maaf ya sambil melayar HP. Nah, Pak sudah muncul gambar galeri iklan Pak. Ya. Terus kemana mau itu Pak? Diulangi lagi ya? Ya. Kita ulangi lagi ya. Dipilih ya di kategori iklan ya Pak. Mohon diperhatikan pas kita praktek ya. Nah, jadi dalam belajar Zoom ini tidak bisa berulang-ulang karena waktunya habis. Jadi praktek mohon diperhatikan. Setelah praktek mohon ditanyakan. Itu kuncinya ya. Yeah. Oke, nah jadi setelah masuk seperti ini,
Ya, silahkan klik kategori iklan. Jadi samakan persis dengan apa yang ada di layar. Itu aja dulu, jangan improve dulu. Silahkan samakan persis. Klik semua iklan ya. Oke. Oh ya. Kemudian silahkan ketikkan iklan yang akan Bapak Ibu tayangkan. Umpamanya tadi menjual kue kering. Ketik saja kue kering ya. Wilayah mana? Wilayah Bekasi. Terus gimana? Klik enter. Oke, kita akan mendapatkan kompetitor di Bekasi itu berapa orang? 14 orang khusus jualan kue kering ya. Nih, terus siapa di sini yang winning? Kita lihat iklan yang paling lama, biasanya paling bawah ya. Itu Ibu Yudi tadi menanyakan maksud iklan winning itu apa? Nah, iklan yang sudah paling lama tayang. Nah, ini karena biasanya kue kering mendekati Lebaran, maka iklannya baru semua nih, 28 Februari 2024. Ini Bekasi ya. Ini Rumah Yuni. Usaha buka resep, ready stock untuk kue kering seperti ini ya. Nanti caranya gimana kalau ingin niru, klik detek iklan, kemudian disorot seperti ini, pindahkan ke notepad, ya, kemudian diedit nanti sesuai dengan kue kita sendiri ya. Oke, seperti ini, terus copy, salin. Oke ya, nah jadi itu fungsi dari riset iklan. Kenapa harus riset? Ya karena pengguna Facebook atau Meta mencari kata kunci tersebut. Jadi kita harus sama ya. ATM lah, amati, tiru, modif, atau amati, tiru, sama persis ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya Pak, makasih. Cara menggunakan iklan Meta. Paham ya? Poinnya dapat. Insya Allah. Siap, kita lanjut ya. Dilanjut yang kedua yaitu bikin fanspage. Apa itu fanspage? Oke, lanjut saja. Kalau sama persis nggak apa-apa. Jadi ngiklan itu sama persis nggak apa-apa. Tapi apakah mungkin sama persis? Umpamanya Ibu Budi kan tinggal di Bogor ya. Masa nomor HP-nya mau sama persis dengan yang di Medan? Kan enggak. Artinya yang dimodif adalah nomor HP-nya, atau lokasinya, atau alamatnya. Itu ya, Bu. Jadi poinnya seperti itu. Untuk melakukan iklan, riset, tiru persis, atau musik. Oke, sekarang di sini ada yang memakai HP. Silahkan yang memakai HP bisa ketik angka 1 mungkin, biar saya menyesuaikan. Oke, Ibu Budi pakai HP ya. Oke, jadi ya, kita setting untuk yang memakai HP dulu ya. Nanti untuk selanjutnya sama. Tapi untuk awalnya yang memakai HP mohon diperhatikan ya di layar. Ini saya sudah masuk ke setelan HP ya. Silakan Bapak Ibu yang memakai HP pertama kali masuk ke Chrome. Kemudian klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian alihkan tampilan menjadi desktop. Kita masuk dulu di sini Facebook ya. Masukkan alamat Facebook yang di Chrome, bukan yang di aplikasi. Yang di Chrome. Ya, kalau sudah, silahkan atur titik 3 di atas itu menjadi tampilan desktop seperti ini yang dicentang dulu ini. Itu ya. Kalau tampilan biasa kan tampilan HP seperti ini nih. Nah, sekarang kalau tampilan desktop dia menjadi tampilan komputer, klik seperti ini. Nah, tampilannya seperti itu. Ya. Jadi untuk proses selanjutnya
sama saja, cuma harus tampilannya dirubah dulu, dan itu memang memerlukan penelitian karena kecil-kecil ya. Tapi bagi yang memakai tag bisa sama saja dengan komputer. Ya, nanti mohon diikuti langkah-langkahnya, walaupun menggunakan HP, langkahnya sama persis. Oke ya, saya keluar dari tampilan HP, kita menuju ke tampilan layar. Oke, tadi seperti itu cara setting di HP. Jadi sebelum mulai nanti nggak tanya lagi ya setelannya. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu masuk ke dalam Facebook ya, Facebook personal atau Facebook pribadi. Seperti ini ya. Waduh, harus 2 ya. Ya, silakan dibuka ya. Oke ya, baik yang menggunakan HP maupun menggunakan laptop, silakan buka Facebook personal atau Facebook utama. Nah, jadi Facebook ini sekarang ada 3 ya Bu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Facebook personal ataupun Facebook pribadi, yaitu Facebook yang digunakan untuk kita interaksi dengan kawan, saudara, sanak yang tidak ada hubungannya dengan bisnis ataupun yang tidak ada hubungannya dengan iklan. Kemudian yang kedua yaitu Facebook atau fanspage, yaitu halaman untuk ngiklan ataupun berbisnis. Nah, kemudian yang ketiga namanya halaman Business Manager, yaitu halaman Facebook khusus untuk ngiklan yang skalanya lebih luas. Artinya apabila kita mempunyai tim, umpamanya kita mempunyai 10 anggota, cukup menggunakan satu halaman Business Manager. Nah, tapi hari ini kita tidak akan mempelajari Business Manager ya, kita akan mempelajari fanspage untuk ngiklan. Oke ya, siap semua, sudah dibuka semua halaman Facebooknya. Pak Muhammad Yamin tidak memakai laptop, Pak Yajid juga tidak, Ibu Budi juga tidak. Bahkan ya, dilakukan pengaturannya. Yang belum paham pengaturan menggunakan HP, sebelum kita silahkan yang kedua di kolom chat. Yang sampai hari ini belum berhasil untuk pengaturan menggunakan HP, silahkan chat angka 2. Sebelum kita mulai ya, jangan sampai terlalu jauh. Oke ya, sudah semua ya. Oke. Jadi ini adalah namanya halaman Facebook pribadi ya, ataupun Facebook personal. Facebook personal gunanya hanya untuk interaksi kita dengan sanak saudara, kawan, handetolan ya, tidak ada unsur bisnis di sini, tidak bisa mengatur ad manager di sini. Oleh karena itu, langkah pertama adalah membuat halaman atau fanspage. Caranya gimana? Ayo kita pelan-pelan, baik yang pakai HP maupun pakai laptop. Silahkan yang pakai HP ketik garis 3. Untuk yang pakai laptop, ketikkan titik 9 di pojok kanan ini. Ya, klik. Oke, sudah semua ya. Kemudian klik halaman. Ini, gambar bendera ini. Sama, tampilan di HP maupun di laptop sama. Silahkan klik gambar bendera. Ya. Setelah masuk ke halaman seperti ini, ada tulisan halaman atau yang bahasa Inggris fanspage. Silahkan. Mana itunya kamera? Oke, silahkan. Ya, Tinggalin coba. silahkan klik buat halaman. Ya, klik buat halaman. Tampilan HP maupun laptop sama, jadi nggak ada pertanyaan ya. Klik buat halaman. Ngerti ya. Di sini surat untuk halaman bisnis kita.
terserah Bapak Ibu mau menggunakan nama apa, mau menggunakan nama produk ataupun menggunakan nama alay. Apa itu nama alay? Nama samaran atau nama kita sendiri atau nama yang nggak ada hubungannya dengan kita, itu nama alay ya. Pokoknya begini, saya di sini akan membuat halaman karena saya tidak membawa nama perusahaan, saya menggunakan nama pribadi, namanya ya Pak Ulis umpamanya. Ya, silahkan Bapak Ibu menggunakan nama yang sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya mau bisnis kue kering seperti tadi, silahkan bisa langsung nama bisnisnya, umpamanya kue kering Bekasi. Atau menggunakan nama ibu sendiri, umpamanya Bude Darmi ataupun Mbok Ati, seperti itu ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Fanspeak menggunakan nama atau username terserah kita ya. Kalau akun utama usahakan menggunakan nama kita asli dan foto asli kalau akun utama. Oke, kemudian kategorinya silahkan sesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu semua, umpamanya jualan ya. Jualan, kalau nggak ada ganti, umpamanya dagang. Jadi ganti sampai ada kategori ya, seperti ini, ataupun perdagangan. Jadi sampai Facebook menampilkan kategorinya. Kalau nggak ada, cari yang sama persis atau mendekati. Umpamanya grosir. Ya, saya umpamanya grosir makanan. Nah, seperti ini. Kemudian halaman bio-nya silahkan kasih nama kita seperti judul ya. Kak Lis. Tapi dikasih nomor WA gitu. Nah, seperti ini. Mohon praktek diikuti agar paham ya. Ini pelan-pelan sekali. Oke, kalau sudah, ini cuma 3 ya yang diisi. Nama halaman, kategori, bio atau opsional. Kemudian apa? Buat halaman. Ya, buat halaman, tunggu proses berikutnya. Oke, sekarang di sini kenapa Bapak dan Ibu saya suruh menyiapkan WA bisnis. Nah, jadi nanti kita tahukan di halaman ini agar apabila kita ngiklan, lead yang masuk langsung ke WA kita. Silakan masukkan di sini seperti dalam kursor, klik dulu, kemudian ganti tulisan Indonesia. Ya. Oke, kalau sudah, masukkan nomor WA bisnis Bapak Ibu semua. Ya, tidak pakai kosong tapi langsung 8. Seperti ini ya, sampai ada centang jauh ya, itu berarti sudah. Halaman 2 ini yang diisi cukup cuma ini saja, kemudian klik berikutnya. Paham ya? Oke, kemudian silakan masukkan foto profil, foto sampul seperti ini. Klik saja, seperti membuat halaman Facebook, nggak ada bedanya ya. Oke, kita cari gambar yang pas. Oke, kemudian foto sampul. Ini. Ya, jadi seperti ini cukup, kemudian klik berikutnya.
Kalau sudah di sini, silakan masukkan lagi nomor HP bisnis kita sekali lagi. Klik dulu ke daerah wilayah sini. Ini tergantung sinyal nih, kadang nggak nimbul. Nah ini ya nimbul. Ganti dulu Indonesia. Oke. Kemudian masukkan nomor WA kita. Tidak pakai kosong ya. Oke, terus klik dapatkan. Ini salah satu ciri bahwa sudah tersambung dengan WA kita, maka kode itu masuk ke dalam WA kita. Ya, saya cek WA, kita masuk. Kodenya ya. 26. Oke, terus konfirmasi. Ya, ini jangan dibuat ribet karena ini seperti membuat akun Facebook biasa. Oke, kemudian klik berikutnya. Klik undang teman cukup 2 saja ya. Semuanya juga boleh. Kemudian klik berikutnya. Iya, klik berikutnya, kemudian klik selesai. Oke, hanya itu ya, jadi nggak terlalu sulit. Ini adalah membuat fanspage. Sampai di sini, ada yang berhasil, ada yang kesulitan, silakan ditanyakan sebelum kita menentukan langkah selanjutnya. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya bisa buka mic ya. Gimana ya? Nggak ada pertanyaan ya. Oke, jadi membuat fanspage itu sama dengan membuat akun Facebook. Fanspage itu letaknya di dalam akun utama. Oke, kemudian silakan Bapak Ibu membuat postingan pertama. Sebelum kita masuk ke manajer iklan, ya. Kita membuat postingan dulu seperti membuat postingan di Facebook pada umumnya. Ya. Caranya gimana? Silakan masukkan di sini foto atau video ya. Seperti ini, namanya ini iklan postingan saya. Selama seperti ini, masukkan gambar. Ini persis seperti ngepost biasa ya. Jadi nggak ada yang istimewa. Nah, tapi perlu setelah melakukan semuanya harus membuat postingan yang pertama. Ya, kita tunggu ya. Setelah postingan selesai, tampil tayang seperti ini, kita masuk ke bisnis manager ya. Nah, ini utama pertemuan utama dari kelas kita adalah membuat atau setting plan. Settingannya sebelum setting harus membuat halaman dulu ya. Oke, jadi ini halaman selesai. Kita akan masuk ke manager. Sebelum masuk, silahkan tanyakan apabila ada yang belum. Silahkan Bapak Ibu. Apa yang mau ditanya?
Ya, lanjut ya. Kita masuk ke halaman manager, di mana halaman ini adalah untuk men-setting optimasi segala sesuatunya tentang iklan di Facebook nanti. Ingat ya, tahapannya tadi apa? Sebelum iklan, tahapannya adalah ini ya, kelihatan. Satu, riset iklan kompetitor. Yang kedua, bikin fanspage. Yang ketiga, masuk ke ad manager. Yang ketiga kita belum ya, jadi hafalkan yang dua ini. Pertama, riset iklan kompetitor. Yang kedua, bikin fanspage. Yang ketiga, masuk ke ad manager. Ya, kita langsung mengeksekusi. Silakan Bapak Ibu klik titik 9 ini. Klik lagi ya. Kemudian cari tulisan wishlist kita suite seperti itu. Kelihatan ya kursor saya. Kemudian diklik. Ya, kita tunggu. Nah, ini adalah halaman di suite. Halaman di mana kita bisa mengatur semuanya tentang iklan ya. Untuk iklan itu masuknya ke bisnis meta suite, kemudian silahkan klik semua fitur sini ya. Kelihatan ya, tutup sorot hitam. Klik semua fitur. Kemudian silahkan klik pengelola iklan. Seperti ini, klik. Oke, baru yang pertama kali tidak akan mungkin masuk ke halaman ini. Tentu ada notif-notif dulu. Nah, notifnya ini nanti diklik-klik saja, mana yang berwarna hijau ya, silakan diklik-klik saja, nanti sampai juga ke halaman ini. Sebelum Bapak Ibu sampai ke halaman ini, maka tidak bisa iklan ya. Iklan itu adanya di halaman ini. Jadi ciri-ciri sudah bisa ngiklan, itu Bapak Ibu sudah ada ini ya, sudah ada yang saya lingkari merah ini. Ini ciri-ciri Bapak Ibu sudah bisa ngiklan, sudah bisa membuat iklan. Kalau belum muncul tulisan ini di hadapan, artinya belum bisa iklan. Oke, mudah-mudahan ada yang praktek sudah sampai ke halaman ini belum, silahkan bisa ditanyakan mungkin ya. Kalau yang belum bisa sampai ke halaman ini, silahkan ditanyakan. Ya, kalau sudah silakan Bapak Ibu klik yang saya lingkari itu ya, buat, klik buat ya. Nah, ini salah. Oke, ini salah. Kita kembalikan tadi. Klik buat ya. Maka tampilannya seperti ini. Mohon diperhatikan, ini penting sekali. Kita sudah masuk ke materi pokoknya. Jadi di sini ada 6 menu, tapi kita tidak akan membahas ini. Kita langsung klik interaksi. Interaksi ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak pesan yang masuk langsung WhatsApp kita, WhatsApp bisnis kita. Jadi kita memakai interaksi. Setelah diklik interaksi, silahkan klik lanjut. Oke. Di sini ada 2 menu juga. Silahkan pilih yang penyiapan manual seperti ini. Oke, kemudian klik lanjut. Sambil tunggu ya. Jadi itu tahapannya.
Nah, ini kita sudah sampai kepada pos, ini namanya pos ya. Ini namanya pos pertama, ini pos kedua, pos ketiga. Bisa dicatat dulu. Pos pertama ini kita hanya mengisi 2 kolom ya, seperti SPT pajak. Kolomnya banyak, tapi yang diisi cuma 2 gitu ya. Nah, itu tadi. Ini pos pertama, ini, nama kampanye. Nama kampanye diisi dengan ya. Jadi ini saya lingkari agar Bapak Ibu lebih paham. Ini namanya pos, sebentar. Ini pos pertama ini ada nama kampanye dan lain sebagainya, tapi itu tidak diisi. Kita hanya mengisi 2 pos saja, yaitu di sini pos pertama kita isi umpamanya nama kampanye ini interaksi kue kering, seperti judul iklan yang akan kita iklankan, interaksi kue kering, Bekasi gitu, umpamanya seperti itu. Silakan sesuaikan saja Bapak dan Ibu mempunyai produk apa. Oke, jadi itu pos pertama isinya untuk kolom nama kampanye dan anggaran. Cuma itu ya. Nih. Anggaran kita klik seperti ini agar menjadi warna biru. Kemudian silakan masukkan di sini nominal 16.000. Minimal ya Bapak Ibu, sekitar $1. Oke, jadi perlu diingat sekali lagi, pos pertama hanya diisi interaksi ini ya, ini pos pertama. Kemudian anggaran kampanye cantik ini diganti 16.000 ya. Cukup hanya 2 itu. Tidak ada yang diisi, kemudian klik berikutnya. Ya, klik berikutnya seperti ini. Sambil menunggu sinyal. Nah, ini kita sudah masuk ke pos 2 ya. Pos 2 itu hanya beberapa juga yang diisi, perhatikan. Tidak semuanya diisi ya. Silakan nama set iklan diisi dengan lokasi ya. Umpamanya kita menargetkan Kota Bekasi. Itu aja, Kota Bekasi. Ya. Kemudian kita setting. Di sini ya Bapak Ibu harus jeli, silakan tautkan ke Instagram agar nanti tampil di Instagram, tautkan ke Messenger, tidak di Messenger. Cuma saran saya cukup menggunakan Instagram saja. Ya, jadi silahkan tautkan nomor WhatsApp seperti ini, centang saja ya. Kenapa saya tidak menyarankan menggunakan Messenger? Karena kurang efektif. Biasanya Messenger ini untuk kegiatan yang kurang formal ataupun masih main-main lah, boleh dikatakan seperti itu. Kalau orang serius pasti lewat WA. Oke, jadi itu tadi pertama apa? Nama set iklan. Yang kedua, tautan ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah lokasi. Silakan ada tulisan edit.
diedit seperti ini. Ketikkan di sini umpamanya targetnya Indonesia. Silakan mau nargetkan Bekasi boleh, Jawa boleh, Papua boleh, Medan boleh. Nanti silakan sesuaikan saja sampai muncul di bawahnya seperti ini ya. Ini kalau Indonesia cukup Indonesia, tidak boleh alamat. Ini artinya negara. Umpamanya di sini. Ini harus klik yang Indonesia. Kalau ini bawahnya ini ada alamat, ada apa gitu. Ya, klik Indonesia. Ini target saya iklan. Ya, kemudian setelah kita setting lokasi, kita bisa setting yang lain, umur ya. Di bawahnya ini pemirsa silahkan ganti umpamanya mau targetkan umur 21 sampai 60. Bisa. Oke. Setelah umur, umpamanya Bapak Ibu cuma mau menargetkan khusus perempuan. Nah, ini jenis kelamin, silahkan di setting, klik perempuan atau laki-laki atau semua. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya klik penempatan. Penempatan ini perlu, yaitu untuk mengatur di mana itu kita akan tayang. Silakan klik penempatan. Kemudian atur di sini ya, Facebook, udah matiin belum? Instagram, Messenger, atau network. Dicentang aja yang nggak kepakai. Kamu sih orang lagi dipakai malah Sebaiknya cukup pakai Facebook dan Instagram. Seperti ini. Untuk sementara seperti contoh dulu ya, nggak usah lain-lain. Nanti kalau sudah berjalan, sudah ngiklan, sudah mahir, boleh memakai settingan yang oke, selesai. Jadi di pos 2 ini hanya beberapa yang diisi. Kemudian kita klik berikutnya ya. Klik berikutnya. Oke, ini namanya pos 3. Nama iklan kita isi sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan. Umpamanya video ya. Video atau banner atau foto ataupun brosur. Saya akan menampilkan banner di sini. Tulis saja banner. Kemudian silakan masukkan media. Ya, jadi semuanya biar default, biar semuanya sesuai settingan Facebook. Kita setting yang kita optimasi saja. Klik tambahkan media. Kemudian masukkan gambar. Klik enggak. Ini gambar yang akan saya tampilkan. Seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Misalkan normal seperti ini, nggak ada tanda seru ataupun peringatan ya. Klik berikutnya. Oke, selesai. Jadi iklan kita nanti akan muncul di tampilan seperti ini ya. Oke, kalau sudah tayang semua, klik selesai. Sinyal. Setelah semuanya masuk, gambar tadi sudah diatur oleh Facebook, silahkan masukkan tag utama di sini. Lihat ini, umpamanya tag utamanya, copywritingnya bisa nyontoh dari riset iklan tadi. Tag utamanya, umpamanya ini saya selama menjalankan puasa. Jadi seperti ini ya.
Kemudian apalagi yang perlu diisi? Yang perlu diisi adalah judul ya. Nanti tampil ini di sebelah kanan ini tampil. Oke. Judulnya umpamanya diskon ya. Diskon 10% bagi pendaftar pertama atau pembeli pertama seperti ini. Kemudian atur lagi tombol ajakannya ya. Tombol ajakannya apa? Umpamanya belanja sekarang atau daftar belanja sekarang. Jadi yang kita setting tadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Seperti ini. Persis seperti ini akan tayang. Ada tulisan bersponsor ini ya. Apabila tampilannya seperti ini, maka ini sudah normal. Tinggal kita langkah terakhir yaitu memberikan salam ataupun kata sambutan. Silakan klik di template pesan ini, klik edit. Pesan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada pengunjung? Nah, pertamanya saya contohkan di sini. Ini ya, lalu apakah bisa minta info lebih lanjut tentang bisnis ini? Ya. Nanti tampilnya seperti ini. Ya, begitu klik masuk ke WA kita, formatnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian klik simpan. Ya, klik simpan. Nah, jadi seperti itu cara settingnya. Kemudian terakhir adalah terbitkan. Ini sambil menunggu normal. Ya, saya masih ada yang dikoreksi di pos kedua, yaitu penempatannya ataupun acuan terkautnya. Ini seperti saya kalau kasus ya, sudah punya banyak halaman, jadi harus dipilih dulu, biar nggak salah. Kalau Bapak Ibu baru pertama, nggak perlu setting ini, otomatis. Oke, jadi kita menampilkan halaman. Kemudian langkah selanjutnya adalah setting anggaran ataupun top up daripada anggaran. Ya, ini selesai ya Bapak Ibu. Cara ngiklan itu seperti ini settingannya, nggak ribet, asal dikerjakan atau dipelajari berulang-ulang karena persis seperti SPT pajak, form pajak. Ini menunya banyak, kolomnya banyak yang pertanyaan, tetapi yang diisi cuma 1-2. Sama, ini juga kolomnya banyak, cuma yang diisi hanya 1-2. Oke ya, terus klik terbitkan. Oke, ini sudah langsung terbit ini Bapak Ibu. Terus terbitkan sampai normal seperti ini ya, menerbitkan 1/3. Nggak masalah, kalau sekarang belum paham, silahkan nanti dilihat di video tutorial atau e-post. Iya, karena saya sudah melakukan iklan, jadi nggak ada tampilan untuk top up maupun pengaturan anggaran. Bagaimana caranya untuk yang baru pertama kali? Silakan Bapak Ibu yang nanti ngiklan sudah tayang, mau nambah dana untuk iklan, silakan klik di gambar uang ini ya, tagihan dan pembayaran. Silakan klik saja. Sampai muncul tampilan ya, sinyal ya.
tagihan dan pembayaran. Ini halaman untuk kita melakukan top up. Nah, kemudian pertanyaannya apakah tiap waktu kita harus membuka laptop? Jadi nggak seperti itu. Silakan nanti kalau sudah setting di laptop, Bapak Ibu lihatnya di HP. Tetapi harus menginstal aplikasi namanya iklan Meta ya nanti. Jadi di sini ya Bapak Ibu silakan klik tambahkan dana ya untuk top up. Ini boleh 16.000, boleh 5.000, boleh top up. Tapi untuk biaya iklan itu minimal 16.000. Silakan diganti dulu di sini ya jumlahnya, umpamanya 17.000 menggunakan umpamanya bank ya, umpamanya bank BCA, UFO atau GoPay, klik berikutnya seperti ini. Ini semudah isi pulsa Bapak. Tunggu ya sampai ada notif. Oke, seperti ini artinya kita memasukkan kode ini ke dalam BCA kita, maka selesai langsung terkirim. Nanti di BCA sudah ada notif. Ya, jadi seperti itu cara ngiklan dan cara melakukan pembayaran. Sekarang saya akan beralih ke HP, bagaimana cara menginstal atau menggunakan iklan Meta di HP. Artinya kita tidak setiap saat membuka laptop ya, terlalu repot. Jadi nanti laptop hanya sebagai pengaturan iklan saja, untuk memantaunya, membaca trafficnya nanti kita lihat. Oke, sebelum saya beralih ke HP, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan. Silakan mungkin seperti Pak Ridwan, mungkin ada kendala apa selama ini? Karena beliau sudah praktek, mungkin ada kendala yang paling istilahnya susah untuk dipahami, akan bisa ditanyakan sebelum kita pindah ke HP ya, untuk membaca traffic ataupun menginstal aplikasinya. Silakan Bapak Ibu, bisa dibuka kameranya. Mau nanya nggak ngerti apa yang ditanyain. Buka mic-nya Pak Ridwan, mic-nya dibuka. Masih mantap Pak. Oh, masih mantap, siap. Iya. Mungkin Pak Budi mungkin sudah praktik belum? Oke, jadi langsung aja ya kita ke HP ya, beralih ke HP. Jadi kita install dulu yang perlu diinstal. Oke, ini saya beralih ke tampilan HP ya, agar Bapak Ibu bisa praktek langsung. Setelah melakukan aplikasi laptop, Bapak Ibu harus menginstal yang namanya iklan Meta ya. Ini seperti ini ya, ini yang saya lingkari itu namanya iklan Meta. Caranya silakan apa namanya, sebentar, caranya silakan masuk ke Play Store ya, seperti ini. Ke Play Store,
Kemudian silahkan ketikkan iklan kita. Nah, seperti ini. Install ya, semua harus install. Nah, yang paling atas itu silahkan diinstal. Karena saya sudah punya, saya tinggal buka saja. Bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ini bentuknya sama persis dengan yang ada di laptop, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita tidak menginstal dari sini? Ada sebagian menu yang tidak bisa muncul di sini, Bapak Ibu. Cuma untuk sekedar membaca traffic iklan kita, ini sudah cukup. Cukup ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian, ini gunanya untuk kita, umpamanya mau mengedit yang ringan-ringan ya, ataupun kita mau umpamanya apa gitu ya. Ini salah satu contoh iklan saya yang sedang saya aktif. Ini adalah iklan mobil Pajero. Sudah mendapatkan 103 lead. Lead ini adalah pesan atau respon yang masuk ke WA kita. Coba saya tunjukkan menggunakan nah ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini yang saya lingkari merah adalah hasil iklan kita. Itu sebanyak 103 orang masuk ke WA kita menanyakan produk kita. Keren nggak Bapak Ibu? Jadi kita nggak kemana-mana, cukup Facebook menjadi karyawan kita mencarikan 103 orang respon. Ya. Kemudian Facebook juga sudah mencarikan saya menjangkau sebanyak 13.000 orang. 13.700 tempatnya. Nah, dari itu Facebook sudah berusaha menawarkan dagangan saya seperti tukang bakso keliling itu ke sebanyak 13.000. Kemudian hasilnya berapa? Yang tertarik dengan barang saya 103 orang. Ya. Kemudian berapa biaya yang sudah saya keluarkan untuk mendapatkan 103 ini? Nah, ini saya sudah mengeluarkan dana 300.000 karena saya ngiklan sehari 50.000. Itu ya. Nah, ini 20.000 ini barusan saya setel karena barusan saya top up untuk hari ini khusus kota kecil. Jadi saya kecilkan anggaran. Oke ya, nah jadi itu saya sudah iklan selama beberapa hari, sehari 300.000. Kemudian ini sudah closing 2. Closing 2 ini satu closingan 2.500.000. Artinya sudah closing 5 juta. Modal saya cuma 300.000. Jadi untung ya Bapak Ibu. Seperti itu ilustrasinya bagaimana kita iklan ya. Modal 300.000, closing 2 orang, satu closingan 2.500.000. Oke ya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paling tidak memberikan ilustrasi atau gambaran. Untuk lebih detailnya nanti kita tanya jawab, nanti kita melakukan interaksi melalui kamera. Nah kemudian bagi Bapak Ibu yang menggunakan HP sama saja, tetapi memang harus lebih teliti ya karena kecil-kecil ininya tulisannya. Mudah-mudahan diberikan pelajaran rezeki bisa menjadi tab atau laptop ya untuk iklan. Nah, jadi usahakan maksimalkan. Oke, saya stop untuk tampilan HP ya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa iklan itu mindsetnya adalah
kita memang harus mengeluarkan uang, tetapi sesuai dengan apa yang Facebook istilahnya itu timbal baliknya sesuai. Seperti saya ceritakan tadi, modal 300.000, closing 5 juta. Nah itu artinya kita masih banyak untungnya, ya, masih banyak untung. Dan saya sarankan bagi Bapak Ibu yang pertama ngiklan tidak boleh langsung banyak-banyak, cukup 16.000, ya. 3 hari ada lead masuk, tambahin modal ngiklannya jadi 20.000. Kita lihat 3 hari lagi, lead-nya yang masuk banyak, tambah lagi jadi 50. Itu pola ngiklan. Jadi nggak boleh terlalu semangat iklan langsung top up 1 juta gitu. Nggak boleh. Karena nanti pas akun kita di banned, itu uang 1 juta nggak bisa ditarik lagi. Makanya dikit-dikit aja kalau iklan. Namanya berapa ya, 140.000 untuk 7 hari, sehari 20. Itu normal ya, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya sih per hari saja 50.000, besok mengisi lagi 50.000 gitu. Ya, kemudian untuk jumlah tayangan itu tergantung kota ya. Kalau kita uang 20.000 atau uang 16.000 untuk mencari target Indonesia, itu kita hanya dicarikan target sebanyak 250 orang. Tapi kalau uang 16.000 menargetkan kota kecil, namanya seperti kota Cikampek gitu ya, itu bisa sampai 1.500 orang dengan modal 16.000. Ya, jadi semakin besar uang harus semakin besar jangkauan. Semakin kecil uang, usahakan jangkauannya yang radiusnya sekitar kita saja. Kalau rumus saya yang iklan itu, saya nggak pernah nyasar Indonesia. Karena uang 50.000 untuk nyasar Indonesia terlalu kecil. Tapi saya bisa mendapatkan lead sampai 100 lebih, itu saya nyasar per kota. Hari ini saya nyasar Jambi, khusus Jambi. Itu pun nggak semuanya. Dari pusat kota Jambi paling 20 kilo. Kemudian nanti saya geser, mamanya ke Padang. Saya geser lagi ke Aceh. Saya geser lagi ke Medan, saya geser lagi ke Riau. Geser lagi ke Lampung. Jadi seperti itu polanya ya. Nggak boleh langsung iklan dengan uang 20.000 khusus Sumatera. Itu nggak akan mendapatkan hasil maksimal. Mohon dicatat ya. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal, iklan per kota kecil saja. Makanya Bekasi, oke, dari tempat tinggal kita 10 kilo umpamanya. Itu akan maksimal, sahabat. Umpamanya ke Tangsel ya, Tangerang Selatan. Dari rumah kita cukup 30 kilo. Settingannya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai modal besar, sehari bisa 500.000, silakan tembak Indonesia. Insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Ya? Jadi jangan khawatir, ngiklan boncos, nggak akan boncos kalau teorinya benar ya, prakteknya benar, teorinya benar. Oke ya Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan. Kalau pembayaran pakai wallet atau GoPay, sama aja Pak. Tinggal klik-klik saja, ikuti petunjuknya, ikuti yang diminta. Persis seperti ngisi pulsa. Artinya nanti di HP kita, GoPay itu langsung ada notif bayar, tinggal klik bayar. Oke, nanti bisa lebih lanjut tanyakan di gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu cara optimasi iklan. Dan perlu diingat dan digarisbawahi, tidak mungkin berhasil iklan pada tayangan pertama. Itu rumus ya. Kenapa? Karena pertama akun masih kita uji, yang kedua belum optimasi dalam settingan, yang ketiga belum pandai mencari target, kemudian yang keempat biasanya itu Facebook akan mencari akun yang sudah berapa hari ngiklan ya. Nah kemudian yang kelima harus continue ngiklan. Jadi nggak boleh hari ini ngiklan 16.000, seminggu lagi baru ngiklan, 2 minggu lagi baru ngiklan. Nggak boleh. Usahakan tiap hari ngiklan walaupun 16.000. Untuk pertama ini Bapak Ibu siapkan uang nanti
140.000 untuk iklan 1 minggu. Nah, itu luar biasa, Bu. 1 minggu hasilnya nanti berapa, closing berapa. Oke ya, jangan banyak-banyak. Kalau saya sebenarnya nggak pernah langsung setting 1 minggu 140. Cukup per hari 16, tapi rajin dilihat ya, rajin dilihat, dikontrol. 4 jam itu dikontrol, 4 jam dikontrol. Insya Allah akan maksimal. Jadi itu tadi ya, kita nggak boleh terlalu berambisi, semangat dengan modal yang kecil, langsung memperluas target. Nggak boleh, pokoknya uang 16.000 target Indonesia. Dijamin boncos itu, dijamin nggak akan dapat nih. Tapi kalau Bapak Ibu, 16.000 tinggal di Bogor, sudah, target saja kota Bogor. Dari tempat tinggal Bapak Ibu, umpamanya 10 kilo. Insya Allah akan mendapatkan lead yang maksimal. Oke, silakan tanya jawab. Kalau tidak ada, kita tutup. Tapi saya harap banyak yang bertanya ya, agar maksimal. Silakan nanya apa saja. Nanti untuk digital marketing, untuk Bapak Yamin dan Ibu Ani ya, Ibu Ani Semarang kayaknya nggak bisa hadir ya. Jadi nanti bisa lebih intens, lebih lanjut. Kita bisa price ya. Karena targetnya adalah bisa ngiklan ya dengan maksimal, bisa tayang. Jadi Bapak Yamin nggak usah berkecil hati, nanti ada ini selanjutnya ya. Oke, mungkin mau ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk iklan ini, karena iklan ini butuh proses ya, jadi sekali lagi jangan terlalu semangat untuk mengeluarkan uang banyak agar hasilnya banyak. Mulai dari yang kecil-kecil saja. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada, saya tutup. Cukup ya. Jadi sebentar lagi asar, sebagian wilayah juga sudah asar. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, maksud saya kalau pakai e-wallet itu saya isi saldonya gimana? Iya, jadi Ibu Budi, nanti ngisi saldonya e-wallet itu dari, kalau Ibu punya Brimo, dari Brimo top up ke e-wallet. Itu di Brimo sudah ada namanya e-wallet. Klik saja di Brimo e-wallet. Nanti akan otomatis risi e-walletnya. Kemudian apabila Ibu top up e-wallet melalui Gerai ataupun melalui kantor pos juga bisa seandainya. Jadi kasihkan saja nomor e-wallet, GoPay ataupun OVO. Jadi nggak susah, nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam apabila dalam warahmatullahi wabarakatuh. pengertian ada yang kurang.